Shalom bro, Shalom. tanpa lagi. Itu artinya ich bin Deutscher. Saya orang Jerman gitu. Yang Oke. walaupun orang kelahiran di Indo, tapi ya memang ibu tinggal di Jerman, bro, tanpa lagi ya. Nah, jadi selamat siang dan shalom buat teman-teman semua yang ada di live chat, yang sedang menonton, dan juga yang ada di room, terutama buat hostnya, bro, tanpa lagi. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua dimanapun kita berada. Mau tanya Bu, ini kayaknya banyak yang apologet juga banyak yang gerah di Indonesia ya. Dengan begini Ya, gimana caranya Bu supaya pindah ke Jerman Bu? begini ya, buat anak-anak muda sebenarnya, buat apa sih tinggal di Konoha? Nggak ada artinya kalau menurut ibu. Kalau kalian mau maju, kalian harus berani datang ke Eropa karena apa? Kalian itu hanya butuh belajar bahasa. Bahasa kalau ke sini bahasa Jerman, kalau misalnya ke Belanda bahasa Belanda, kalau ke Prancis bahasa Prancis, dan khususnya kalau ada misalnya yang butuh bantuan ke Jerman, ibu siap untuk memfasilitasi masalah dokumen dan juga bagaimana untuk membuat segalanya lebih oke, lebih mudah. Ibu siap untuk memberi saran dan membantu hal apapun nanti bisa ibu bantu gitu ya. Karena Eee, masa depan kalian itu hanya nanti di jalan di tempat gitu, karena apa, yang punya Indonesia ini kan pemerintah ya, dan ya pejabat-pejabat yang tinggi di atas itu hidup enak, kalian yang menderita, yang di bawah itu sampai mati gitu loh, iya kan? Nah jadi, kalau di sini Bro tanpa ragi, kalau udah dia S2, itu minimum ya per tahun itu pasti udah dapat gaji di, minimum itu ya 4 M. Itu S2 Wow, kalau di wow. Jerman ya, ya. Nah, jadi kalau di Konoha ya dapat 40 juta juga enggak Aduh Bu, saya mau ketawa sambil nangis Bu dengernya. enggak enggak ada itu Kak, terlebih kayak di sini kan karena gini Bro, di sini itu sangat dibutuhkan, para tenaga ya. Di sini kekurangan, Hmm, jujur hmm, aja ya. Boleh Karena Bu minta kontaknya Bu. Jadi ini teman-teman setahu saya banyak yang mau ke Jerman. Minta tolong kontaknya jadi nanti kalau bisa kita koordinasi Bu. kalau mau itu di DM aja ya, Ibu TikTok-nya Retda Marbun ya. Nanti Hmm. nyantuminnya gimana? Retda Marbun, Ibu bisa REDDD. WhatsApp nggak Bu? Bisa WhatsApp nggak? Bisa bisa. Ada Oke, ada minta tolong WhatsApp ke sini Bu. WhatsApp ke nomor saya 0877 8899 5345. udah Nanti kita udah kontak-kontakan via WhatsApp aja. ya udah Ibu, ini screenshot Bro. Udah nanti Ibu Oke, ini ya. sip. Iya iya nanti Oke Bu. So, dikondisikan buat anak-anak muda silahkan, modalnya tidak harus puluhan juta, tidak hanya ongkos satu kali ke sini ya, dengan belajar bahasa Jerman, dengan, dapat sertifikat dari Goethe ya. Goethe itu ada di Bandung, ada di Jakarta, ada di Surabaya, karena Goethe itu adalah salah satu, institut belajar bahasa Jerman itu yang berhubungan langsung dengan pemerintahan Jerman Indonesia, dan itu langsung berhubungan dengan kedutaan Jerman yang ada di Tamrin ya, Kuningan begitu Bro. Karena kalau ibu itu memang karena suaminya orang Jerman, jadi ibu tuh ikut suami ke sininya gitu, dan juga memang dulu itu pebisnis di Indonesia, tapi setelah ibu, mengalami apa namanya, yang tidak adil lah seperti itu ya, akhirnya ibu, memutuskan untuk, stay permanen di Jerman seperti itu. Nah jadi buat, generasi penerus yang ada di Indonesia ya, apalagi nggak usahlah, apa namanya, mempertahankan di sana itu kalian kalau kuliah harus menghabiskan uang sampai ngutang, harus menjual sawah, menjual apalah segala macam. Tolong kalian kalau kalian udah ke sini ya, modal sertifikat A1 aja kalian di sini udah bisa membantu keluarga kalian di Indonesia.
Apalagi kalau yang namanya udah dapat sertifikat B1 itu nanti dijelasin lebih ini ya, suatu saat kalau ada yang, inten untuk, bertanya seperti itu ke ibu-ibu, jelaskan gitu loh. Jadi nggak harus ada kalau misalnya kalian tidak punya segalanya, dokumen apa segala macam udah beres, ongkos kalian tiket nggak punya gitu, ibu mampu memfasilitasi seperti itu, iya kan? Karena kan yang kalian butuh itu kalau ke sini itu kan hanya tiket satu kali kan, one way, iya kan? Nah, jadi begitu ya, jangan lagi mempertahankan hidup di sana itu, hidup di sana semakin susah. Dan memang di Alkitab juga sih udah disebutkan ya, itulah memang kehebatan Alkitab kita itu karena memang Alkitab kita itu iya dan amin dan benar-benar firman Tuhan Yesus Kristus dan juga firman Tuhan kita dan juga emang kalau kalian mempertahankan hidup di sana itu sama aja kalian mempertaruhkan masa depan kalian dan ke jalan yang ya begitulah yang penting makan pagi makan sore dapat pagi gitu aduh sampai kapan seperti itu. Jadi kalau di sini Eee, mungkin kalian pernah melihat, konten si Bunda Korla ya. Kalau di sini tuh kalau pengangguran, eee, ditanggung, dibantu pemerintah ya, dikasih apartemen gratis dan juga dikasih uang kantong, uang biaya hidup per bulan itu bukan omong kosong guys ya, itu benar. That's right, 100% itu benar. Itu bukan omong kosong ya. Jadi kenapa para kadal gurun ini bertelur, beranak bunting? Kenapa seperti itu di Eropa itu, ya? Karena apa? Karena begitu brojol satu langsung dapat uang, biaya hidup dari pemerintah. Ya Wow. makanya sekarang England itu kan langsung hancur, sembraut kan. Nah, kalau Jerman itu diam-diam dideportasi, ya. Mhm. Jadi Ya kan dari bulan dengar-dengar kemarin deportasi besar-besaran ya Bu ya? 500 orang kalau betul. nggak salah atau berapa gitu. Betul, itu yang di-publish, Bro, yang diam-diam kita nggak Hmm. tahu, Hmm. yang Mhm. diam-diam kita tidak pernah tahu karena memang kalau Jerman itu, sangat sulit kita prediksi, Bro, dan memang kebudayaan mereka itu susah untuk misalnya dipengaruhi gitu, seperti bahasa mereka itulah. Walaupun kita misalnya, bahasa Inggris kita sudah hebat apa gitu, di sini kan itu nggak berlaku, Bro. Tetap Mhm. harus bahasa Jerman di sini gitu. Karena memang di Eropa itu yang paling sulit masuk ke negara Eropa itu adalah ke Jerman gitu. Tapi memang di sini tuh paling nyaman, Bro. Kalau ke Prancis masih ada copet, Bro. Mau pagi, mau siang, siapa itu? Kadal gurun. Karena di Mhm. Prancis itu kan dulu jor-joran itu masuk, imigrasi-imigrasi yang dari Suriah, nggak di ini gitu loh, nggak difilter gitu. Jadi asal masuk aja 1.000 dibawa, dari Pakistan, dari Afghanistan itu dulu. Nah seperti itu, kalau Jerman itu difilter Bro, gitu. Nah Mhm. jadi dan dari mulai bulan Juli itu, masjid-masjid juga udah ditutup di Jerman. Terutama yang di Hamburg itu, terus hubungan-hubungan radikal seperti kalau ada misalnya tadinya sekolah-sekolah yang belajar tentang, Quran apa segala macam hadis itu semua udah ditutup di Jerman. Jadi di sini itu agak sadis buat mereka dan mereka saat ini di sini tidak bisa berkutik dan mereka itu di sini sangat be careful nanti ya. Pemerintahan Jerman itu sangat berhati-hati dan masyarakatnya juga supaya tidak terjadi seperti yang di England gitu. Jadi sedia payung sebelum hujan begitu. Nah, karena memang polisi di Jerman itu sangat sadis ya, kalau tidak suka ya bisa aja walaupun dia perempuan itu bisa ditendang gitu, nggak harus bertanya, "Oh ini perempuan harus dibelai, di apa," nggak bisa seperti itu di sini gitu, Bro. Ya, silakan Mhm. ada lagi yang ditanyain, Bro? Kesamaan hak ya itu ya. Iya, betul betul. Oke. Oke Iya Bu, nanti kontak-kontakan Ibu ya via WhatsApp ya. Buat teman-teman yang mau, saya sangat berharap bisa jalan ya sama Bu, Ibu ini ya. Jadi iya ya sorry nih mau nggak mau yang cuman yang Kristen ya, yang bukan Kristen sorry aja. Kayaknya nggak bisa. Saya juga nggak mau soalnya. Dan memang nggak iya. bisa juga di Jerman. Betul ya Bu ya? Udah nggak bisa kalau bukan Kristen kali ya.
Sebenarnya kalau mereka yang kerja di sini diterima dengan, apa namanya, dengan interview yang luar biasa dulu dari sana, dari Hmm. Jakartanya, dari Indonesianya, karena hubungan bilateral dan juga politik dan juga, apa, semuanya sangat baik dengan Indonesia, Bro, Jerman itu. Hmm. Itu. Nah, jadi Hmm. tidak cuman kalau untuk, ini para kadal gurun ini, apa, sangat be careful mereka dan juga tidak diizinkan lagi misalnya, masjid-masjid terbuka dan apa, kegiatan aktivitas mereka itu sangat dipantau saat ini dan memang masjidnya udah nggak bisa lagi dibuka, Bro, seperti yang di apa itu kan, di Hamburg itu kan itu langsung disegel, Bro, ditutup langsung, nggak Hmm. bisa. Nah, jadi, Hmm. cuman kalau kita ini yang masuk misalnya ke, apa, yang di room tanpa ragi, Bro, tanpa ragi ya enggak lah, ibu juga nggak maulah nolongin yang kadal gurun, ini mah khususnya yang buat anak-anak Tuhan aja ya, membantu Hmm. teman-teman gitu ya. Apalagi orang tua yang kesulitan, anak-anaknya yang sudah sekolah, anak-anaknya yang sudah, mau mencari kerja sangat sulit gitu. Jujur, Bro, misalnya mau S2, mau S5 dari Indonesia itu tidak diakui di sini. Aduh, waduh, Iya, selamat. harus harus ada penyetaraan nantinya ya. Jadi begitu, jadi itu sebenarnya suami ibu juga itu sangat tidak, adil. Dia juga nggak setuju sih, tapi apa boleh buat ya, kita harus Ya, menuruti ya. peraturan mereka gitu. Jadi harus penyetaraan, Bro. Makanya sebelum terlambat ngapain harus sekolah di sana, karena kalau kalian sekolah di sini semua gratis, gitu loh. Jadi nggak Hmm. walaupun misalnya kalian baru setahun atau 2 tahun di sini, 3 tahun mungkin Ausbildung kalian udah bisa mengirim ke orang tua kalian itu minimum €500 ya per bulan misalnya, €500 itu udah berapa? Udah 18 juta ya, 9 juta per bulan ke Indonesia misalnya membantu keluarga kalian gitu loh. Nah, jadi Hmm. di sini tuh gampang, nggak ya maksudnya gampang sih nggak, yang penting belajar gitu loh, belajar apalagi Hmm. anak-anak muda kan masih gampang lah kan, bukan menghitung ya, Bro, ya. Matematika kan misalnya kayak fisika kan susah ya. Kalau bahasa itu kan dihafalkan kan, nggak harus ada di situ X kuadrat ditambah XY kuadrat kan. Semuanya kan hanya menghafal gitu loh. Jadi itu Hmm. sih pesan ibu buat anak-anak Tuhan, bisa lebih baik ke ini aja karena di sini terutama kalau ada misalnya yang talentanya ke rumah sakit, Krankenhaus namanya di sini, ke hospital gitu, itu lebih gampang, Bro, karena, Hmm. eee, orang-orang Jerman itu tidak mau, bekerja di hospital, Bro, tidak Hmm. mau. Karena apa? Hmm. Karena mereka merasa, "Ih ngapain, kerja malam, ngapain orang tidur suruh kerja," gitu. Nah itu paling susah, jadi paling susah itu buat orang Jerman, paling satu 2 seperti itu. Nah, Hmm. itu kesempatan buat teman-teman orang-orang muda yang dari Indonesia, kalau misalnya mau Ausbildung, ambil aja jurusan yang ke hospital, pasti kalian goal, Hmm. Ya, gitu. saya pernah dengar itu. Katanya di situ suster digajinya 40 juta ya, Bu ya? Kalau, eee sekitar 3.500 euro berapalah itu ya, tiga ribu lima ratus Ya, euro ya baru bener euro 40 berapa sih? jutaan baru. Sekitar 40 juta. 18.000 ya, betul ya, ya. Hmm. Wow. Jadi gitu, misalnya kalau perempuan di sini tidak ada cuti 3 bulan, Bro, tanpa ragi. Kalau perempuan Hmm. itu cuti hamil, pasti Hmm. nanti dia, "Ah, enggak ah, anak saya tunggu 1 tahun dulu, baru bisa nanti saya kerja." Itu atau perusahaan itu nggak bisa memaksa dia, Bro. Itu Hmm. harus kapan dia mau kerja lagi ya, gimana dia, tapi gaji nggak stop, itu gaji berjalan terus, gitu. Hmm. Gitu kalau Wah, di kayaknya saya jadi pengen pindah ke Jerman ini, Bu. Kayaknya, Bu. Kayaknya enak di situ. jadi sepertinya ibu juga gitu, Bro, kalau di Indonesia sepertinya kayak kurang gitu. Misalnya, kalau di sini malah berlebih gitu. Jadi masih ada yang kadaluarsa gitu, kebanyakan kita beli. Nah, kalau di sana itu kok, harus kita kurangin apa, keinginan-keinginan kita itu harus benar-benar kita, kontrol gitu loh, by ourselves gitu ya, kalau di Indonesia. Kalau di sini, ya kita mau belanja apa, mau kita mau apa gitu, nggak kekurangan gitu loh, Bro.
Ya gitu, jadi kayak kayak lebih lah gitu, itu mah bukan omong kosong gitu ya. Jadi itu mah benar-benar Ibu rasakan sendiri gitu ya, dan itu pengalaman pribadi Ibu sendiri gitu. Begitu, Bro, ya. Oke Bu, thank you Bu. Ya saya denger ini jadi miris ya, miris sekali ya. Mungkin Pak Prabowo boleh deh denger ini ya. Nih denger nih ya, orang-orang pintar Indonesia pada pergi ke luar negeri lah, gara-gara kayak begini ya. Sedangkan Iya dibikin programnya, program imigrasi. Aduh, program benar. transmigrasi. Orang-orang di Jawa yang bego-bego, yang nganggur-nganggur di pinggir jalan, diambil-ambilin, ditaruh di tempat Papua, di tempat lain-lain, dikasih rumah, dikasih tempat. Aduh, kayak begitu programnya. Ya, ya jadinya orang-orang yang tinggal di Indonesia orang-orang bodoh dan tolol. Yang pintar-pintar pada keluar negeri, nggak heran. Ya, Iya saya betul. berharap Pak Prabowo rubahlah Indonesia, hapuslah kadrun-kadrun model begini ya. Kadrun-kadrun ini yang bikin orang-orang yang pintar-pintar, orang yang baik-baik tuh nggak mau lah tinggal di Indonesia, males. Gitu ya Bu Iya. ya. Iya betul. Betul, sedangkan anak dia aja kan dulu itu, sekarang aja pas mau presidennya itu si Didit itu di sini kan, dari dulu hidupnya kan di Amerika. Dari situ aja kan buktinya kan, dia juga kan berarti tidak mempercayai Konoha itu untuk membesarkan seorang anak dia kan. Iya betul. Terbukti Betul kan. betul. Iya Betul kan, betul. terbukti kan. Ya. Nah ya gitu sih ya, makanya seperti itu yang Ibu pantau gitu ya. Kita kalau, karena jujur ya Bro ya, rata-rata kadal-kadal gurun ini kalau udah nikah di sini tuh mereka semua agnostik Bro. Mereka agnostik karena apa? Merasa malu kan? Ya nggak mungkin lah dia seperti sekarang ini kan udah 7 derajat nih Bro hari ini. Mana lah mungkin dia sholat, kapan dia sholatnya gitu loh. Mau sholat jam 4 tuh menggigil itu boro-boro. Gimana caranya megang air jam berapa itu? Jam misalnya jam 12 gitu, dan juga kalau misalnya itu dipraktekin di tempat perusahaannya ya dipecat lah langsung. Mau kemana kamu katanya? Izin dulu bos mau sholat bah. Mana ada di seperti itu di sini. Iya kan? Coba kalau kita memperjuangkan misalnya kayak Ibu dulu karyawannya orang Islam, repot kan? Jam apa udah ke toilet, mau sholat dulu Bu, ini Isya dulu, alah asar dulu, aduh habis waktunya gitu-gitu doang, jungkir balik doang, gitu loh. Betul Iya kan? betul. Jadi apaan sih cuci-cuci air seperti itu, pemborosan air itu kan kalau di Eropa itu. Yang penting kan kelakuan kita, hati kita itu kan yang perlu suci itu. Nggak harus dikorek-korek kuping jam berapa, dikorek lagi, di ini lagi. Nggak masuk akal gitu loh. Jadi memang mau sampai susah Bro, kita lihat lah ya kan. Maksudnya udah 70 berapa tahun Indonesia merdeka seperti itu loh. Hanya ngebahas-bahas free Palestina coba. Dan juga ya, Ibu memantau dari sini ya, kita juga kumpulan-kumpulan kita orang Kristen di sini, kita sering ngobrol seperti itu. TV-nya itu yang diberitakan, yang dibahas itu semua Gaza terus tiap hari, dan yang diberitakan itu semua zero gitu loh. That is wrong. Ya, itu nggak benar yang mereka masih terus, wah kita tunggu ya nanti balasan dari Iran. Iran itu udah porak-poranda guys. Ya, udah hancur lebur. Itu kan masih sedikit, itu kan Israel belum mengikrarkan untuk perang, dan juga itu masih tahap permulaan gitu loh. Yang walaupun notabene itu si Iran itu mengirimkan 200 roket apa gitu, nggak ada yang mempan melintasi daerah kekuasaan Israel gitu loh. Ya, kita pantau TV-nya, itu aja yang dibahas. Padahal itu semua salah. Salah. Dari dulu tidak pernah Israel itu melarang si Palestina itu merdeka, ya, nggak pernah. Justru ditawarin gitu loh. Tapi karena teroris yang mendominan, ya si Hamas, gimana mungkin? Iya kan, dan juga saat ini sangat memalukan ya, sangat memalukan setelah semua negara Eropa mengetahui ada
apa namanya, rumah sakit Indonesia di Gaza, masjidnya, apa segala macam, sementara warga negaranya di Indonesia 1 bungkus Indomie masih sangat berharga. Coba bayangin guys. Kalian kalian kebayang nggak uang itu berapa triliun itu ke sana, mengalir ke sana, ke Gaza yang sekarang udah jadi remuk, udah jadi sampah semua? Coba. Pernah nggak kalian di sana rumah sakit gratis? Ada nggak di apa, didirikan oleh si Chaplin itu, si kumis itu? Ada nggak? Gratis gitu loh, ah? Yang BPJS itu apa itu? Nggak masuk akal. BPJS itu sampai berjam-jam baru baru bisa masuk kamar, itu pun kamarnya yang sangat miris. Itulah pemerintahan Indonesia, hanya gitu doang, hanya formalitas, hanya wah semua gampang seperti itu. Yang realitinya itu semua zero. Sangat kasihan kan? Hmm. Sangat kasihan. Suami ibu sendiri aja langsung setelah ketahuan ada rumah sakit Indonesia di sana di Gaza gitu, geleng-geleng kepala. Yang saya tahu, yang saya lihat masih ada orang-orang Indo nggak pakai celana katanya, nggak pakai baju katanya. Iya, yang orang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Papua. Miris kan? Emasnya semua, nikel apa semua habis semua, dijualin ke luar negeri. Ya, yang menikmati siapa? Pejabat di atas. Makanya dikasih undang-undang begini Bu, biar rakyatnya nggak mikirin, pejabat kita korup, nggak pikirin, yang pikirin kan ini agama terus kan, biar pada bego kan. Jangankan korupsi 10.000 euro di sini bro, atau berapa lah ya misalnya, udah langsung pecat, masuk penjara. Kalau di Indonesia kan, wah udah dimiskinkan apa namanya, rakyat Indonesia, tapi ya 2 bulan udah keluar. Oke Bu, thank you Bu. Nanti kita kontak-kontakan lagi Bu ya. Minta tolong soalnya setahu saya banyak deh teman-teman yang mau ke Jerman. Oke, sip. Thank you. Oke, makasih ya Pak ya. Makasih Bu. Oke, ini ada Bu Ingbin Deutscher. Silakan Bu. Halo, selamat sore dari Huta Jerman. Ya, sore Bu. Jadi apa namanya, Ibu juga di sini untuk apa namanya, untuk memfollow up yang ke masalah yang ke Jerman itu. Di sini maksudnya Ibu tuh tidak ada iming-iming misalnya terjadi misalnya pembodohan ataupun untuk iming-iming duit, nggak ada di sini ya. Ibu hanya semata memfasilitasi, memberikan jalan yang lebih mudah. Kenapa? Karena khususnya di Indonesia itu orang tuh malas untuk belajar bahasa Jerman karena apa? Biayanya memang sangat mahal. Ya, sangat mahal. Gitu. Jadi kenapa? Makanya Ibu hadir untuk membantu gitu ya. Jadi sampai ke misalnya kursus pun kita siap sedia dengan biaya yang murah, tapi yang diutamakan itu adalah anak-anak Tuhan ya. Jadi kalau misalnya ada yang berbohong masuk dari kadal gurun, nanti suatu saat itu dari data-data nanti ke track ya. Karena nanti kan apa namanya, dari registrasi juga nanti ketahuan gitu. Nah, jadi saya Ibu di sini mengutamakan anak-anak Tuhan. Jadi minta tolong kalau yang mendaftar itu yang di bawah 30 aja. Kalau yang 50, 45 itu udah. Intinya gini, di sini tuh sebenarnya nggak pernah ditanyain umur ya, cuman nanti pengurusan dokumen ya, pembuatan visa di Kedutaan Tamrin Kuningan Jakarta pasti ditolak ya. Jadi kalau bisa buat teman-teman yang misalnya udah misalnya 55 ternyata di sana pekerjaannya kurang bagus, udah diarahin aja ke keluarga, ke relatif aja, ke family, misalnya ke anak juga, yang anak-anak muda sekarang, yang masih misalnya masih kelas 2 SMA, kelas 3, ataupun yang mau lulus S1, yang sedang skripsi, mulailah belajar dari sekarang bahasa Jerman gitu. Nah, jadi kesini itu guys, walaupun kita misalnya
udah hebat bahasa Inggris, itu tidak ada artinya di sini. Kita tuh harus memegang sertifikat bahasa Jerman ya. Nah, jadi sedikit aja di sini dibahas Bro Tanpa Ragi, nggak mungkin Ibu paparkan di sini semua. Itu lewat ini aja nanti private gitu. Cuman kalau yang apa namanya, kalau slow respon tidak semua langsung Ibu wawancara, karena Ibu melakukan wawancara itu lewat video call ya, supaya Ibu juga menjelaskan lebih rinci, lebih detail, dan juga si orang yang sudah mendaftar ke email, ke link yang udah dikirim oleh yang ada di YouTube-nya Bro Tanpa Ragi itu, Ibu video call itu supaya Ibu tahu dan motivasinya seperti apa, Ibu lebih detail kalau ditanya pun Ibu lebih baik menjelaskannya gitu loh. Jadi kadang-kadang juga ada yang tidak bisa connect dengan WhatsApp guys, itu tidak Ibu follow up karena apa? Ibu tidak punya waktu untuk meng-email misalnya nanti tanya jawab di email, Ibu tidak mampu sampai ke sana guys ya. Jadi Ibu hanya melayani yang bisa langsung WhatsApp dengan nomor yang sudah tertera di YouTube-nya Bro Tanpa Ragi yang sudah mendaftar. Begitu sedikit Bro Tanpa Ragi. Ada yang ditanyakan? Silahkan Bro. Banyak yang nanya Bu, saya udah isi tapi kok nggak dihubungi Bu? Iya, jadi slow respon kan soalnya kadang kan Ibu jadi berurutan Bro, nggak diacak gitu loh. Berurutan kan, Ya, dari atas sampai ke bawah. Jadi apa namanya? Kadang juga nomor HP yang mereka kirimkan itu tidak bisa connect ke WA. Nah, itu tidak bisa Ibu follow up, tidak ada waktu untuk meng-email karena apa? Waktu Ibu juga terbatas. Kalau udah hari Jumat itu sampai hari Minggu malam, Ibu udah pasti harus bersama dengan keluarga ya, liburan weekend. Nah, jadi yang bisa Ibu follow up itu juga enggak setiap hari juga karena Ibu juga ada aktivitas lain. Nah, jadi pasti nanti di-follow up semua, pasti. Cuman slow respon mohon dimaafkan karena yang mendaftarkan udah membludok ya. Jadi Ibu betul. kewalahan Iya, karena kadang-kadang ada yang sudah video call sama Ibu, kadang-kadang mereka banyak bertanya kan ya, jadi kan Ibu harus merespon, nggak mungkin dibatas pertanyaannya seperti itu. Kadang juga kan ada teman-teman juga kemarin itu yang menanyakan tentang ada juga apa ya, penipuan ya, yang waktu tahun berapa itu Ibu juga kurang tahu itu apa namanya, job varian job gitu ya, 3 bulan gitu digaji 100 juta berapa itu, aduh gila ya, penipuan itu bersama dengan universitas juga kan ya. Salah satu universitas negeri di swasta terkenal di Jakarta kan ya, kalau nggak salah Trisakti. Nah, baru tahu Ibu, itu teh dari si orang yang mendaftar di website kita yang Bro Tanpa Ragi berikan di link gitu loh Bro. Makanya Ibu wah heran banget gitu. Nah, kalau Ibu enggak, Ibu jelasin gitu loh. Apa namanya? Misalnya kalau sertifikat A1 begini, ada B1 begini, B2 begini, C1 begini, dan juga nanti lewat misalnya program au pair, program Efesiot, program Ausbildung. Nah, jadi dijelasin sama Ibu. Jadi menyita waktu guys ya. Tolong bersabar, pasti Ibu follow up semua. Begitu ya. Gitu Bro mhm. Tanpa Ragi. Ya, thank you Bu. Ya, buat teman-teman yang nanya ya, lama gitu ya. Teman-teman perlu tahu untuk sampai sekarang nih, seketika saya bicara ini, yang daftar sekitar 280 ya, dan Iya. itu dihubungi sama Ibu satu persatu. Jadi sabar ya teman-teman ya. Emang harus Iya. begitu. Betul, dan juga kan kemarin gini Bro, kebetulan kalau hanya untuk bicara hanya mengenai misalnya program kerja ke sini misalnya, dan juga masalah dokumen juga misalnya dibantu seperti itu kan percuma Bro. Jadi Ibu itu sampai menyiapkan kursus yang sangat terjangkau guys ya, yang sangat murah. Kita itu hanya menyiapkan mengocek kantong itu hanya 500.000 buat uang pulsa gurunya itu doang kan ya. Jadi itu juga kan itu harus Ibu persiapkan kemarin Bro. Itu kan lama. Ibu telepon dulu ke ke teman begini kursus ini. Wah, ternyata masih di atas 1 juta. Ditelepon ke sini 2 juta. Jadi Ibu kan kasihan gitu loh. Jadi mencari solusi bagaimana teman-teman yang mau belajar bahasa Jerman itu dengan sukacita tapi biayanya sangat minim gitu loh. Nah, itu juga kan harus Ibu cari link yang paling nyaman dan terpercaya
jangan ngasal seperti itu ya. Jadi harus jadi sekarang udah siap. Jadi si gurunya udah mempersiapkan satu room itu, satu kelas itu di 10 orang. Nah, jadi udah disiapkan saat ini, minggu ini mungkin udah berjalan, mau satu muridnya atau dua pun udah dijalankan karena supaya dimulai programnya gitu loh, Bro Tanpa Ragi. Bu, mungkin bisa dijelasin Bu prosesnya dari misalnya saya mau ke Jerman gitu. Prosesnya gimana sih sampai bisa ke situ? Sampai Kalau bisa ke kerja sini lah. Jadi ke sini itu harus mempersiapkan sertifikat bahasa dulu, Pak. Jadi nanti ada jalannya untuk melamar, dia mau au pair, program au pair itu menjaga anak dari jam 8 sampai jam 4 sore dan juga itu cukup dengan sertifikat A1 ya. Nah, yang kedua ada program Efesiot juga. Efesiot ini nanti sebentar. Yang au pair tadi itu mungkin nggak mungkin di sini semua masalah masalah euronya uangnya ya, nggak mungkin di sini diungkap ya. Globalnya aja. Ada yang Efesiot itu bisa juga 6 bulan sampai 1 tahun ya, itu cukup mungkin A2 ya. Tapi kalau udah Ausbildung itu B1 sampai B2 itu sertifikatnya nanti. Nah, di Ausbildung ini, Efesiot ini, au pair tadi itu semua dibayar ya. Jadi misalnya mereka kalau udah au pair ke Jerman itu tidak mungkin lagi meminta biaya entah dana apapun uang jajan dari Indonesia, tidak mungkin. Dan mereka kalau sudah sempat masuk au pair, Efesiot ataupun Ausbildung pasti sudah bisa menolong keluarganya yang ada tinggal di Indonesia. Begitu ya. Jadi yang harus dipersiapkan itu belajar bahasa Jerman ya. Dan setelah belajar nanti di kursus yang kita buka, baru nanti ujian ke Gute. Karena pengambilan sertifikat itu yang diakui oleh pemerintahan Jerman adalah hanya sertifikat keluaran Institut Gute. Institut Gute ini ada 3 di Indonesia. Ada di Surabaya, ada di Jakarta, dan ada di Bandung. Nah, jadi makanya kenapa orang-orang tuh kadang-kadang sampai puluhan juta habis, guys. Karena apa? Orang dari Kalimantan ujiannya datang ke Bandung, guys. Datang ke Jakarta. Yang notabene sekali ujian itu belum tentu lulus. Dia harus nginap di hotel, nanti dia pulang lagi, nunggu lagi bulan depan untuk karena buka pendaftaran untuk ujian di Gute itu 1 hari, kalau nggak cepat-cepat kita buka online, berapa jam aja udah habis dia, udah ditutup. 1 jam kadang-kadang dibuka hari ini udah tutup. Nanti kita nunggu bulan depan. Nah, si orang ini yang udah kalah lagi, kagok dia pulang lagi misalnya ke Kalimantan atau pulang misalnya ke Papua. Dia harus nginap di Bandung atau di Surabaya atau di Jakarta gitu loh. Nah, jadi gitu mengatasi itu, makanya Ibu membuka room bahasa Jerman yang sangat terjangkau. Jadi nanti tinggal belajar, tinggal pengambilan sertifikat, tinggal ujian dia kalau udah siap digembleng nanti di room kita, baru ujian ke Institut Gute yang ada di 3 kota di Indonesia. Begitu Bro Tanpa Ragi. Oke, terus setelah dapat sertifikat dari Gute terus gimana? Nah, baru nanti baru mengajukan pelamaran Ausbildung kah, Efesiot kah, au pair kah, baru nanti itu lewat online, ada website atau dia mau pakai agen atau nanti kita cari di sini, siapa tahu ada kan, bisa nanti juga kita bantu masalah itu. Dan juga nanti dokumen-dokumen itu ada nanti yang dicap oleh Kementerian Kemenhukam dan juga Kementerian Luar Negeri, dan juga ada beberapa dokumen itu yang harus ditranslate ke bahasa Jerman, dan itu harus ditranslate oleh konsultan yang tersumpah ataupun notaris yang tersumpah. Nah, itu link ke sana juga nanti Ibu bisa ngebantu supaya apa? 1 lembar itu yang harus ditranslate, kalau kita pakai agen yang dari Jakarta itu pasti juta-juta. Nah, ini nanti pasti di bawah 1 juta, mungkin entah 500.000, itu linknya nanti bisa juga dibantu oleh Ibu. Jadi Ibu hanya memfasilitasi supaya semua biaya-biaya kursus, biaya dokumen itu lebih dimurahkan. Begitu, Bro Tanpa Ragi. Oke, thank you, Bu. Ya, jadi teman-teman yang mau ke Jerman, teman-teman nggak bisa dengan cara koboi ya maksudnya ya. Langsung beli tiket pesawat ke sono, terus ketemu Ibu, langsung dapat kerjaan. Nggak seperti itu, teman-teman. Ini berarti ada prosesnya. Nah, teman-teman masih belajar dulu, masih ada sertifikasi bahasa Jerman dulu, baru dicarikan kerjaan di sono gitu. Gitu ya, Bu? Betul.
Betul, betul, betul. Seperti itu. Dan nanti kan di website itu nanti, misalnya dia mau ke rumah sakit kan di situ nanti ada di website itu nanti khusus website yang menerima lowongan-lowongan kerja di Jerman itu ada di situ tertera nanti. Entah itu mau di perusahaan apa, dia sukanya mungkin ke restoran atau di mana, apalah pokoknya nanti ada di situ bro tertera semua. Karena di sini jujur, di sini itu tidak dibutuhkan banget gitu loh. Cuman karena kejadian kemarin itu ternyata yang waktu tahun 2000 berapa itu yang kejadian ada penipuan itu. Pantasan itu si bos kedutaan Jerman sekarang ini membabi buta lebih diperketat gitu loh. Ternyata ada kejadian penipuan juga bro tanpa ragi. Entah 2 tahun kemarin itu kurang tahu juga ibu. Yang varian job itu. Kalau bro, Iya, Bu. kalau bro Ada, tanpa ada Bu, korbannya banyak sekali itu Bu. Nah itu makanya ibu juga heran gitu loh. Ibu baru tahu ada orang bisa didatangkan dari negara lain ke Jerman pakai istilah varian job gitu loh. Kalau kalau ibu harus lewat ini ya prosedur yang emang benar-benar yang diterima di Jerman gitu loh dan kerjasama dengan pihak pemerintahan Indonesia gitu. Nah itu ibu tahu gitu loh. Kalau misalnya varian job seperti itu ibu baru tahu gitu loh, baru tahu saat ini gitu. Jadi sangat disayangkan ya karena itu katanya banyak yang ketipu ya, banyak juga biaya. Terus di sini dipekerjakan jadi buruh katanya. Wah itu sangat miris juga. Memang Konoha ini hebat sih kalau bagian tipu menipu itu memang wah derajanya memang. Ya kasus yang Ibu maksud itu jadi banyak peserta itu akhirnya jadi masuk mafia perdagangan. Itu kebetulan berita itu saya baca juga. Nah itu. Jadi banyak yang dari ITB bahkan dari UI pun kena banyak. Sekitar korbannya sekitar 2.000 lebih. Weh gila. Wah. Waduh. Itu masih ada kok di digitalnya itu ada tuh, masih ada. Kita buka klik itu masih ada. Nah itu makanya ibu juga Pak kalau nggak salah gitu loh. Itu kalau nggak salah meledaknya berita itu awal tahun ini, sekitar bulan-bulan Maret kalau nggak salah itu. Wah gila. Dan juga kenapa varian job itu karena waktu itu anak saya kan mau lanjut studi S2 di Turki. Jadi dia udah ngurus visa tapi memang saya tolak. Saya nggak mau karena itu berbahaya bagi kamu yang perempuan di negara yang punya paham seperti itu, sangat berbahaya, kamu tidak terlindungi. Terus dia sama temennya dikasih link, ini ada nih yang ke Eropa, tidak disebutkan Jerman sih, Eropa, karena peristiwa itu menyangkut beberapa negara Bu. Jadi link mereka ini orang mafia job fair itu nggak cuma untuk di Jerman tuh, makanya korbannya sekitar 2.800 orang. Dan itu mahasiswa fresh graduate loh bro, korbannya. Wah gila. Makanya saya tahu berita itu. Iya makanya kan ada yang kirim linknya kan Pak kemarin gitu. Terus ibu kan bingung gitu loh karena di situ varian job itu kan dibikin di situ Oktober sampai Desember gitu loh. Karena aneh gitu loh. Kalau varian itu kan liburan maksudnya gitu kan. Kalau di sini musim liburan itu kan summer gitu loh, Agustus gitu loh. Nah kalau orang misalnya dari Indonesia ke sini disuruh bekerja langsung 3 bulan di bulan dingin seperti ini kan kayak sekarang ini nih udah mulai 7 degrees 8 degrees itu kan melawan cuaca juga, mereka kan udah mampus, apalagi yang dibikin kerja-kerja kasar seperti itu, kerja bangunan itu kan udah termasuk. Tapi yang nggak tahu Pak, itu nanti kan dikasih uang pelicin kan udah bebas kan? Gitu kan hukumnya di sana kan. Nah yang kejerat itu kan pasti orang-orang biasa kan, masyarakat yang kejerat itu kan pasti masyarakat kecil gitu loh, ya kan? Nah nanti si penipu itu udah 2 bulan masuk diproses di sidang, wah ya udah
2 bulan udah, nanti yang diurus penistaan agama. Kalau yang gini-gini kan nggak mungkin, itu udah keluar apa belum, Pak? Udah keluar itu mungkin yang penipu itu. Enaknya di Konoha ya seperti setelah itu gitu loh. setelah berita itu meledak, dan itu kalau nggak salah ingat saya itu ada 3 pelaku, dan itu mereka tuh bergelar profesor loh. Ada yang doktor, ada yang profesor, dan mereka punya jabatan di beberapa universitas. Enggak cuma Wah, Trisakti, enggak. Ada beberapa universitas termasuk IPB Bogor, Bu. waduh, Beritanya gila. itu. Jadi ketika meledak sampai sekarang ya berita kelanjutannya apakah mereka disidang, dihukum, kita nggak tahu lagi karena langsung hilang di telan bumi beritanya itu. Ya itulah Pak, makanya kan jalan dari belakang kan, udah ketemuan di kafe, di hotel, udah beres kan semua Pak. Oke, thank you. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, kalau tadi Korban korban Ibu ketika dikirim ke Jerman itu mereka dijadikan Iya, udah, buruh bangunan, Bu. betul. Bukan, Ibu udah tidak lihat sesuai videonya dengan Pak. Oke, thank you. Ya, teman-teman, jadi kalau yang mau pergi tadi disarankan 30 ke bawah ya, Bu ya? Disarankan 30 ke Betul, bawah. Kan, ya. iya, 30 ke bawah. Tapi kalau misalnya ada yang mendengar di sini orang tua, ya silakan. Kalau nomor orang tuanya yang maju, ya nggak apa-apa gitu, is okay gitu. Bukan menjadi penghalang kan. Kalau udah sempat masuk di situ, tetap Ibu follow up. Tapi khususnya yang tidak bisa connect dengan WhatsApp guys, tidak Ibu follow up melalui email. Karena apa? Menyita waktu nanti tanya jawab di email gitu. Jadi silahkan kalau misalnya yang tidak bisa connect dengan WhatsApp, bisa lagi mendaftar. Silahkan mendaftar dengan nomor yang bisa connect ke WhatsApp gitu guys ya. Jadi pasti Ibu wawancara satu persatu. Kenapa? Supaya dari hati ke hati bicara, terus motivasinya apa hanya wah pengen dapat euro nih ke Jerman. Apa benar-benar dia mau merantau, menguji nasib dan juga untuk memperbaharui perekonomian keluarganya. Ibu juga harus tahu seperti itu ya, dan juga banyakan kan ada orang tuanya. Kalau masih yang SMA, saya lihat banyak yang orang tua berbicara langsung dengan saya sendiri gitu ya. Nah, jadi jangan jangan takut, dan ini tidak ada beriming-iming duit guys ya. Tidak ada di sini yang dibicarakan uang. Itu yang ada 500.000 itu hanya uang pulsa guru les yang sudah mau siap ready mengajar kursus bahasa Jerman, dan mereka itu adalah guru yang profesional yang benar-benar itu adalah pengajar dari universitas negeri, salah satu universitas negeri yang ada di Indonesia, yang mereka itu adalah sarjana-sarjana khusus pengajar pendidikan bahasa Jerman ya. Jadi mereka itu yang sudah memahami materi, dan guru-guru di Gute itu adalah berasal dari sana semua guys ya. Nah, jadi guru yang sudah Ibu siapkan juga ini untuk menggembleng untuk kursus ini itu adalah dari sana juga ya. Nah, jadi ini kita hanya ngasih uang pulsa ke beliau itu, nanti connect ke beliau, nanti udah diatur nanti setelah dia, dan rekeningnya nggak Ibu pegang ya. Mereka nanti yang langsung berurusan langsung dengan guru lesnya ya. Jadi Ibu hanya memfasilitasi supaya lebih murah uang kursusnya. Nanti masalah dokumen juga translator, konsultan tersumpah itu ada link juga lewat Ibu yang bisa dipercaya. Dan dulu juga Ibu waktu Ibu butuh dokumen, Ibu juga dari beliau-beliau itu ya. Jadi begitu Bro Tanpa Ragi. Oke, thank you, Bu. Ada yang mau disampaikan lagi, Bu? Kalau ada yang mau bertanya yang di room aja. Kalau misalnya udah Ibu turun aja, Bro. Oke, thank you, Bu. God bless ya. Oke, Mas ya. Makasih ya, Mas ya. Makasih semuanya ya. Bye-bye semuanya.